Shalom, Oma dan Opa yang kami kasih dalam Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Komisi Senior pada saat ini secara online, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus semata. Opa dan Oma yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, sungguh kita akan merasakan betapa rasa takut dan kekhawatiran itu selalu menghantui kehidupan kita. Bagaimana kita tidak takut dan khawatir? Karena banyaknya hal-hal yang membuat keresahan di sekitar kita pada akhir-akhir ini. Oleh karenanya, Opa dan Oma, hanya kepada Yesuslah ada ketenangan, ada penghiburan dan pertolongan. Untuk itu, mari Oma dan Opa kita memuji dari pujian surgawi nomor yang ke-10. Hanya Yesus jawabanku. Kita nyanyikan bersama 2 kali berturut-turut. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena hanya oleh pertolongan, hanya oleh anugerah serta kemurahan-Mu lah kami Komisi Senior Emmanuel pada sore hari ini dapat kembali bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu.
Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Engkau mengurapi kami semuanya, baik yang terlibat di dalam pelayanan sore ini maupun setiap jemaat, khususnya Oma dan Opa Komisi Senior Emmanuel GKI Kenari yang berada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Berkati ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa-dosa kami Bapa, karena kami sering kali mendukakan hati. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hanya kepada Yesus adalah merupakan pilihan hidupku. Dan kita akan bersama-sama mengangkat pujian yang kedua ini. Kita berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, Oma dan Opa yang kami kasih, kita harus terus dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian yang kedua ini, berserah kepada Yesus. Aku pilih Yesus.
Hari ini kita sungguh bersyukur. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita juga rindu belajar firman Tuhan. Kita rindu dengar firman Tuhan. Kita rindu untuk bisa memahami, mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan hari ini buat setiap kita. Sebelum kita lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji namamu. Hari ini kami juga mau belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami. Kami siap diajar oleh Tuhan, siap dididik oleh Tuhan melalui firman hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap belajar, memahami, terlebih melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah diubahkan oleh Kristus. Saya mengajak setiap kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang dimaksud adalah Zakius. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan, menghidupi firman itu di dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yeriko adalah sebuah kota di mana Tuhan Yesus beberapa kali singgah di kota itu untuk melakukan pelayanannya. Salah satu pribadi yang juga merasakan kasih Tuhan adalah Bartimeus. Di sana dia disembuhkan dari sakitnya, buta, akhirnya dia bisa melihat. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 mencatat peristiwa ini. Dan di Yeriko juga inilah bisa dicatat sekali lagi satu peristiwa luar biasa, perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakius. Sebuah perjumpaan yang diawali dengan rasa ingin tahu dari sosok si Zakius. Zakius kalau kita baca dari perikop tadi, dia mengatakan dia ingin tahu orang apakah Yesus itu. Jadi dia rasa ingin tahu. Dia tentunya mendengar, oh Yesus seorang guru yang mengajar dengan luar biasa. Seorang guru yang mampu untuk melakukan mukjizat bahkan di tempat yang sama, di Yeriko. Zakius dengar, Zakius tahu ada peristiwa luar biasa. Bartimeus itu loh yang buta bisa melihat karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu kemudian Zakius berusaha untuk apa? Memenuhi rasa penasarannya itu loh, ingin tahu. Dia kemudian memanjat pohon. Kenapa? Karena orang banyak mengikuti Yesus dan dia
kondisi badannya pendek secara fisik, nggak bisa melihat. Dan akhirnya dia memanjat pohon. Dan di luar dugaan ternyata Tuhan punya agenda khusus datang ke Yeriko untuk apa? Ketemu secara pribadi dengan Zakius. Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku, Yesus, harus menumpang di rumah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu peristiwa lagi di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Di sana dicatat tentang Yesus dan perempuan Samaria. Ada satu kata di dalam perikop itu yang mengatakan demikian. Iya, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ada kata harus, sama dengan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Zakius tadi. Harus, aku harus, ya, harus, sekali lagi, harus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat sampai dengan ke-9 itu dicatat peristiwa tentang apa? Tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Seorang perempuan yang berdosa. Dia tinggal dengan 5 suami, 5 pria yang dikatakan juga bukan suaminya, dan yang tinggal dengan dia saat itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus bukanlah suaminya juga. Seorang perempuan yang berdosa, moralnya tidak bagus. Kita bisa melihat moralnya sangat-sangat hancur, berdosa di hadapan Tuhan. Bapak dikasih oleh Tuhan, kata Yesus harus menumpang di rumah Zakius, dan Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Itu memberikan satu penekanan tentang misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari, menyelamatkan yang hilang, yang berdosa diselamatkan. Tuhan Yesus itu penuh cinta. Tuhan kita itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Itulah yang mendorong dia kemudian untuk menyatakan kasihnya, mencari, menemukan orang yang berdosa. Untuk apa? Diselamatkan. Salah satunya adalah Zakius. Dari kisah yang kita sudah baca hari ini. Siapa Zakius? Kalau dari arti namanya, Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa bagus. Arti namanya tulus, bersih, suci. Ya, tulus, bersih, suci. Di dalam bahasa Ibrani kata Zaki, yang murni dan saleh. Tetapi pada kenyataannya hidupnya itu bertolak belakang dengan namanya. Perilakunya, perkataannya, kehidupannya itu tidak mencerminkan namanya. Zakius yang tulus, bersih, suci dan berintegritas. Kenapa? Bapak sekalian, pekerjaannya sebagai pemungut cukai itu menempatkan dia pada posisi yang sulit untuk menghidupi namanya. Hidup sesuai dengan namanya, suci, tulus, bersih, tahir, berintegritas. Sulit sekali. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah pegawai dari kerajaan Romawi. Ya, mereka bertugas untuk apa? Memungut pajak, memungut cukai, termasuk kepada orang-orang Yahudi. Kalau Zakius bagaimana? Dia memungut pajak kepada bangsanya sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pemungut cukai itu bisa memungut cukai, memungut pajak melebihi daripada ketentuan. Untuk apa? Memperkaya diri sendiri. Dan dalam pandangan orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, bekerja sebagai pegawai orang Romawi disebut sebagai pengkhianat. Sebagai pengkhianat. Kenapa? Sebab mereka itu dikatakan mempermainkan imannya, berteman pro dengan bangsa Romawi. Kenapa? Penyembah berhala. Sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi itu belajar dari pengalaman masa lalu. Bagaimana dulu nenek moyangnya dibuang ke Babel, merasakan sungguh-sungguh sulit hidupnya. Kenapa? Karena mereka jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala. Dan ini menjadi satu pelajaran yang berat, yang besar bagi mereka. Jadi tidak mau lagi bersentuhan dengan berhala. Karena itu orang Yahudi sangat benci kepada pemungut cukai yang bergaul akrab hidup bersama dengan orang Romawi. Kenapa? Orang Romawi dewanya banyak, menyembah kepada dewa-dewa. Jadi mereka sangat-sangat benci pemungut cukai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Zakius ini bukan saja seorang pemungut cukai, tetapi kepala, pemimpinnya loh. Dia bisa mencapai jabatan itu tidak dalam waktu yang singkat. Ada hal-hal yang harus dia lalui, harus dia capai sehingga dia bisa menjadi seorang
kepala, ada jenjang karir yang harus dia jalani. Dan akhirnya Zakius menjadi seorang yang kaya. Karena uang, karena kekayaan, sudah dia tidak peduli lagi dengan cap pengkhianat yang ada pada dirinya. Berteman, bergaul dengan orang Romawi penyembah berhala. Asalkan impianku tercapai. Tapi kasih dalam Tuhan. Namun dia mengalami perubahan itu. Mengalami perubahan itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Zakius membawa perubahan yang besar. Ya, dia datang untuk apa? Menyelamatkan yang berdosa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini loh, satu anak Tuhan hilang, Zakius. Tuhan mencari. Dan Zakius, aku mau ke rumah. Tapi kasih dalam Tuhan di luar dugaan oleh Zakius. Tuhan mencari dia. Bagaimana respon dia? Iya, dia tidak menolak kehadiran Tuhan. Dia tidak menolak. Dia menyambut kehadiran Tuhan dan dia merasakan kasih Tuhan itu, sentuhan Tuhan itu, dan dia menerima anugerah itu, pengampunan itu, dan Tuhan mengubahkan hatinya. Zakius membuka dirinya untuk diubahkan. Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon daripada Zakius? Perhatikan ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ayat 8 ini kita bisa melihat ada perubahan yang besar dari kehidupan Zakius. Kita bisa melihat, ya, dia menjadi murah hati. Dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau sekarang dia murah hati, dulunya serahkan. Pokoknya aku kaya, pokoknya aku ini, pokoknya aku senang. Itu yang dilakukan oleh Zakius. Tadinya dia suka memeras orang, sekarang dia berbelas kasihan. Akan ku kembalikan. Tidak diambil, dulu diambil untuk diri sendiri, memuaskan keinginan diri. Sekarang dia berbagi, kembalikan. Dia peduli dengan kesulitan orang. Tadinya dia mementingkan diri sendiri, mengejar keinginan diri sendiri. Dia memperhatikan orang lain. Ya, kalau ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bagaimana dengan kaitannya dengan Zakius? Ya, Zakius itu sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan sentuhan daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan. Makanya dia kemudian membagikan kasih itu kepada sesama. Ada perubahan di dalam dirinya. Dia mendapatkan kasih yang besar itu. Makanya kemudian dia melakukan hal yang besar juga, berbagi, menyatakan kasih itu kepada sesama dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Zakius. Satu peristiwa saya ingat, kehidupan almarhum ayah saya. Dulu ketika dia, bapak ayah saya ini belum bertemu dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Keinginannya adalah mengumpulkan segala sesuatu yang membuat dia menjadi kuat, tidak terkalahkan. Sehingga dia punya koleksi berbagai macam keris kecil, ada tumbak, ada kemudian pisau, keris-keris yang besar, berbagai macam senjata tajam, dan itu semua diisi. Ada isinya, ada kuasa gelap di dalamnya. Ketika dia memegang keris itu, dia dilukai, tidak akan terkena, tidak mempan. Dia merasakan, wow, aku luar biasa, aku kuat, aku yang paling hebat. Tetapi efeknya di dalam kehidupan keluarga kami, ayah, bapak saya ini menjadi seorang yang kasar, arogan, tidak mau ditentang, tidak mau dilawan, tidak mau dibantah meskipun dia salah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam satu perjumpaan dengan Tuhan di sebuah persekutuan doa, dia merasakan kasih itu, jamahan Tuhan itu, dan kemudian dia melepaskan semua yang dia miliki itu
keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya, senjata-senjata tajam itu, dan hal-hal yang lainnya, jimat-jimat yang lainnya. Dia buang, dia lepaskan. Dia merelakan itu. Dia merasakan jamahan Tuhan dan ada perubahan di dalam diri. Proses dijalani, tidak langsung instan dia menjadi orang yang lebih baik. Hari demi hari bapak saya menjadi semakin baik. Ayah saya menjadi semakin penuh dengan kasih, sabar, pengertian. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah hidup kita ya begitulah, dulu juga begini, masih marah-marah, sekarang ikut Tuhan juga masih tetap menjadi pemarah, ataukah ada proses menjadi lebih baik? Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang serupa dengan Tuhan. Perubahan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam puji-pujian kita, di dalam buku PPR kita, puji-pujian rohani kita, ada satu lagu, saya sangat terkesan dengan lagu ini. Sejak ku terima Yesus. Ada cuplikan kata itu mengatakan demikian. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Nah, itu dia Bapak sekalian. Perubahan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Sejak kapan? Ketemu Yesus itu dialami oleh Zakheus. Bagaimana dengan kita? Hari ini saya rindu setiap kita belajar, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian. Kita koreksi diri kita sendiri. Sudahkah aku mengalami perubahan itu? Sudahkah orang sekitarku merasakan perubahan itu? Perubahan yang ajaib, perubahan yang luar biasa. Karakterku, tingkah lakuku, tutur kataku, bagaimana aku bersikap. Bapak kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di dalam hidupku, ubahkan hidupku menjadi lebih baik lagi. Sehingga Tuhan, hidupku, tutur kataku, tingkah lakuku boleh menjadi berkat bagi sesamaku. Hidupku seutuhnya mempermuliakan nama-Mu. Ya, perubahan yang ajaib terjadi padaku sejak aku menerima Engkau Tuhan. Dan itu biarlah kita menjalaninya dalam sepanjang kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita itu menjadi proses kita untuk hidup seturut dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan menjemput kita, Tuhan mendapati hidup kita serupa dengan Tuhan, diubahkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua. Mari kita belajar hidup seturut dengan rencana Tuhan, maunya Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh datang memuji Tuhan sekali lagi. Kami boleh dengar firman Tuhan, kami boleh merenungkan isi hati Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan kami kerendahan hati, kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Bukan karena kuat kuasa kami, gagah kami, hebat kami, tetapi Tuhanlah yang mengubahkan kehidupan kami sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami rindu hidup kami ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa, menaikkan permohonan kami dan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mengucap syukur untuk kita boleh bersama-sama beribadah secara online di dalam ibadah online Komisi Senior Immanuel Pikan Kenari. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dalam berbagai perkara. Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi dan jagai kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengalami pertumbuhan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ajar kami menjadi murid-murid-Mu yang setia,
yang melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, karena kami percaya Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, peliharakan hari demi hari melalui perawatan, pengobatan, perhatian kasih dari anggota keluarga, mendatangkan kesembuhan yang semakin baik hari demi hari. Hiburkan kami yang berduka, berikan kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Meski tubuh kami semakin lemah, tetapi manusia rohani kami terus bertumbuh, semakin kuat, semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang peliharakan kami hari demi hari. Berkati untuk anak cucu kami dimanapun Tuhan tempatkan dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Berikan pemeliharaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sehingga dalam berbagai perkara keluarga-keluarga anak-anak kami sungguh diberkati. Cucu-cucu kami hidup bertumbuh dalam masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami yang beribadah sore hari ini secara online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami dan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kami. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dan berkuasa dari Allah Bapa, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, Immanuel. Terus melangkah bersama Tuhan Yesus. Dia yang peliharakan kita, Dia yang lindungi kita, dan memberikan kecukupan kepada setiap kita hari demi hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.